Hai, halo geng, selamat datang di channel aku, Vika Chaniago. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, supaya bisa enjoy dengerin cerita aku kali ini, oke? Gengs, cerita aku kali ini lagi-lagi masih tentang kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kasusnya apa, gengs? Kasusnya adalah ditemukannya 2 jenazah di dalam bagasi mobil Alphard di kota Subang, Jawa Barat. 2 jenazah yang ditemukan merupakan seorang ibu dan juga anaknya yang ditemukan tewas pada tanggal 18 Agustus 2021 di dalam bagasi mobil Alphard milik mereka yang terparkir di depan rumah mereka sendiri di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 2 orang tersebut adalah Ibu Tuti yang berusia 55 tahun dan juga anaknya Amelia Mustika Ratu yang berusia 23 tahun. Geng, sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya dan bagaimana proses penyelidikan kasusnya, karena sebenarnya sampai saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, jadi belum ada keputusan hukum apapun mengenai tersangka dan juga motif dari kasus yang terjadi ini. Korban sendiri, yaitu Amelia Mustika Ratu, adalah seorang bendahara sebuah yayasan sekolah yang diketuai oleh kakak kandung dari Amelia sendiri, yaitu Bapak Yoris, yang ternyata juga yayasan ini adalah milik dari Bapak Yosef, yaitu ayah kandung dari Amelia dan juga suaminya Ibu Tuti. Jadi gengs, memang keluarganya Bapak Yosef, Ibu Tuti, dan Amelia juga Bapak Yoris ini dikenal sebagai keluarga yang cukup berada di desa mereka. Karena itu tadi, karena mereka memiliki sebuah yayasan sekolah. Selain itu, kehidupan rumah tangganya Ibu Tuti dan Bapak Yosef ini ternyata juga disertai dengan kehadiran orang ketiga, yaitu Bapak Yosef memiliki istri muda yang namanya adalah Ibu Mimin. Nah, Ibu Mimin sendiri pada tahun 2011-an itu sempat menjabat sebagai bendahara dari yayasan milik Bapak Yosef. Tapi karena dalam masa jabatannya Ibu Mimin ini diketahui banyak dana yayasan yang digunakan oleh Ibu Mimin untuk keperluan pribadi, jadi Ibu Mimin dimundurkan lah gitu ya, yang kemudian digantikan oleh orang lain. Sebelum akhirnya pada tahun 2018 posisi ini dipercayakan kepada Amelia, anaknya Bapak Yosef. Nah, jadi guys, itu sedikit informasi tentang kehidupan keluarganya dari Amelia dan juga Ibu Tuti selaku korban pada kasus ini. Kita langsung masuk aja ke kronologi penemuan jasad kedua korban pembunuhan ini. Pada tanggal 18 Agustus 2021, tepatnya jam 6.30-an, Bapak Yosef ini pulang ke rumah Ibu Tuti setelah malamnya dia itu menginap di rumah Ibu Mimin, di rumah istri keduanya. Kepulangan Bapak Yosef ke rumahnya Ibu Tuti ini niatnya itu adalah untuk mengambil stick golf yang dia simpan di rumahnya Ibu Tuti. Karena rencananya pagi itu Bapak Yosef ada janji nih sama rekannya untuk main golf bareng. Hal itu bisa dikonfirmasi langsung oleh Bapak Yosef karena adanya bukti pesan singkat gitu ya antara Bapak Yosef dengan seorang caddy golf kalau mereka itu janjian untuk main golf bareng pada pagi hari itu. Pada saat Bapak Yosef ini masuk ke dalam rumah untuk ngambil stick golf kan ya, dia kaget nih pas buka pintu kok rumah udah berantakan, udah banyak banget barang-barang yang berserakan kemana-mana. Tapi dia nggak bisa menemukan anaknya ataupun juga istri pertamanya di dalam rumah. Dengan keadaan bingung, dia mulailah nih cari kemanakah Ibu Tuti dan juga anaknya si Amelia ini. Dicarilah ke dalam kamar karena kan keadaan masih pagi, siapa tahu aja Ibu Tuti masih tidur di dalam kamar. Tapi yang dia dapat di dalam kamar itu cuma ranjang kosong, gengs. Jadi nggak ada Ibu Tuti, nggak ada juga Amel di dalamnya. Yang ditemukan oleh Bapak Yosef adalah bercak darah yang ada di lantai kamarnya Ibu Tuti, yang kemudian sama Bapak Yosef tuh diikutin nih jejak darahnya, bercak darahnya itu sampai di ujungnya itu ada di depan bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumahnya Ibu Tuti.
Dengan keadaan bingung bercampur panik kan ya, Bapak Yosef kemudian mencoba untuk membuka bagasi mobilnya dia nih ya kan. Setelah dibuka gengs, apa yang dilihat Bapak Yosef adalah sebuah pemandangan yang miris banget yang mungkin nggak bisa dia lupain seumur hidupnya. Yaitu dia melihat kedua orang yang dicintainya dalam keadaan tewas dan bertumpuk di dalam bagasi mobil itu, gengs. Nah, setelah mendapati kedua anggota keluarganya dalam keadaan yang sangat tragis, Bapak Yosef langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan apa yang dia temukan. Setelah mendapatkan laporan dari Bapak Yosef, kepolisian setempat langsung datang nih ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil olah TKP tersebut, ditemukan bahwa keadaan dari kedua jenazah tersebut seperti ini, gengs. Jadi aku rinciin ya keadaan korban pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga Bapak Yosef pada pagi itu. Kedua korban mengalami patah tulang dan juga memar di bagian tengkoraknya karena dipukul benda tumpul gitu. Dan pada tubuhnya Ibu Tuti ditemukan luka robek di bagian bibir. Tapi tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Ibu Tuti ini melakukan perlawanan pada saat beliau diserang. Dan ini mungkin aja karena Ibu Tuti diserang dalam keadaan masih tertidur, gengs. Menurut kepolisian kayak gitu. Tapi beda nih sama tubuhnya Amel. Di tubuhnya Amel itu banyak ditemukan luka-luka lebam, luka-luka bekas pukulan yang diduga Amel ini sempat memberikan perlawanan pada si pelaku pembunuhan ini. Dan juga ada bekas tanah di tubuh korban yang membuat polisi menduga bahwa kedua pelaku ini dieksekusi di dalam kamar, kemudian dibawa ke dalam kamar mandi untuk dibersihkan, baru kemudian mereka berdua dipindahkan ke dalam bagasi mobil. Jadi nggak langsung ditaruh gitu, gengs, tapi sempat dibersihin dulu di kamar mandi. Dan ada beberapa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam proses olah TKP tersebut, yaitu adalah satu buah papan penggilesan yang disimpan di dalam rak-rak barang bekas gitu, dan terdapat noda darah di papan penggilesan itu, gengs. Jadi diduga barang itulah yang digunakan oleh si pelaku untuk memukul kepala kedua korban. Jadi kan karena tadi ada memar di bagian tengkoraknya kedua korban ya, gengs. Ada juga pisau, ada karpet dengan bercak darah seperti yang tadi udah aku bilang kalau korban ini tuh diduga sempat dibersihkan di kamar mandi, kemudian diseret dari kamar mandi ke dalam bagasi mobil. Jadi mungkin ada sisa bercak darah yang tertinggal pada saat pelaku menyeret korban ini. Oh ya, nggak ada juga bekas congkelan atau tanda-tanda bahwa si pelaku ini memaksa untuk masuk ke dalam rumah korban. Jadi diduga pelaku ini punya akses masuk ke dalam rumah korban. Nanti aku akan kasih tahu ke kalian siapa aja saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian dan memiliki akses masuk langsung ke dalam rumah korban. Dan tidak ada barang berharga milik korban yang hilang kecuali HP milik Amelia. Jadi gengs, karena keluarga ini tuh termasuk keluarga yang cukup berada. Mobilnya aja Alphard ya kan, olahraganya main golf gitu Bapak Yosefnya ya kan. Tapi kalau kasus ini adalah kasus perampokan, kenapa nggak ada satupun barang berharga yang hilang dari rumah mereka? Contohnya ya, barang-barang elektronik. Atau juga emas deh ya kan, emas-emas yang dimiliki oleh Ibu Tuti dan Amelia. Atau kenapa nggak bawa kabur aja mobil Alphardnya ya kan? Nah inilah yang membuat pihak kepolisian kemudian menduga bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan perampokan, gengs. Tadi kan aku bilang ya, ada beberapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Ada 23 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian dari awal kasus ini diselidiki. Di antaranya adalah Bapak Yosef yang merupakan orang yang pertama kali menemukan kedua jasad korban. Juga ada istri mudanya Bapak Yosef yaitu Ibu Mimin. Dan juga ada anak pertama dari Bapak Yosef dan Ibu Tuti yaitu Bapak Yoris yang tadi sebagai pemimpin yayasan milik Bapak Yosef. Juga ada keponakan dari korban yang bernama Danu. Nah Danu ini
diperiksa oleh pihak kepolisian berkaitan dengan sebuah status Facebook yang ditulis oleh Danu tentang kematian gitulah, sebulan sebelum kasus ini terjadi. Tapi kemudian status ini tuh udah nggak bisa ditemukan lagi, udah dihapus gitu sama Danunya. Namun polisi tetap menjadikan Danu sebagai saksi dari kasus ini. Dan juga ada seorang saksi mata yang merupakan warga sekitar yang pada saat kejadian, pada saat hari kejadian ya, pagi harinya itu sekitar jam 6 pagi, bapak ini yang bernama Bapak Ajat tuh sedang membeli sarapan bubur ayam gitu di sekitar lokasi kejadian ya kan. Nah, Bapak Ajat ini mengaku pada saat dia membeli bubur itu, dia melihat mobil Toyota Alphard ini tuh sedang dipindahkan gitu, sedang kayak diparkir sama seseorang, tapi dia tidak bisa melihat siapa orang yang menggunakan mobil itu, siapa yang sedang mengendarai mobil itu gitu geng. Dan juga ada petunjuk dari beberapa barang yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian untuk diteliti di laboratorium forensik. Nah, pada saat aku merekam video ini, sebenarnya hasil dari penelitian lab 4 itu sebenarnya udah keluar gengs, tapi belum dipublikasikan ke media massa. Jadi belum ada informasi mengenai hasil dari penelitian itu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang diteliti oleh laboratorium forensik? Itu adalah bercak darah yang ada di kamar korban, jadi milik siapa, DNA-nya siapa, bercak darah yang ada di karpet tadi yang ditemukan oleh pihak kepolisian, dan juga jejak kaki serta sidik jari di lokasi kejadian, geng. Nah, jadi itu, gengs, yang akan menjadi petunjuk bagi pihak kepolisian untuk menemukan siapa pelaku dari pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amelia. Ada juga nih, gengs, fakta-fakta menarik terkait dengan kasus ini yang mungkin juga bisa membangun opini kita, nih, orang-orang yang menunggu kelanjutan tentang kasus ini. Fakta-faktanya adalah pertama, pada saat pertama kali dimintai keterangan sebagai saksi, Bapak Yosef dan juga Ibu Mimin langsung menyewa pengacara untuk mendampingi mereka dalam penyidikan polisian. Nah, ternyata hal ini menurut kuasa hukum mereka itu dikarenakan banyaknya komentar-komentar atau opini-opini yang diberikan oleh netizen Indonesia yang menyudutkan kedua klien mereka, gengs, yaitu Ibu Mimin dan juga Bapak Yosef. Nah, fakta yang kedua, seperti yang tadi aku bilang, di antara saksi-saksi ini, selain Bapak Yosef yang memiliki akses untuk keluar masuk rumahnya Ibu Tuti dan Amel ini, adalah anak pertama dari Bapak Yosef dan Ibu Tuti, yaitu Bapak Yoris, yang merupakan ketua dari yayasan milik dari Bapak Yosef. Fakta yang ketiga adalah, menurut pihak kepolisian, si pelaku pembunuhan ini merupakan orang yang amat sangat teliti dalam melancarkan aksinya, gengs. Terlihat dari waktu yang dia pilih untuk mengeksekusi korbannya. Ya kan, dia punya banyak waktu untuk menghabisi korbannya, kemudian menghilangkan jejak. Fakta yang terakhir adalah pada saat proses penyelidikan, baru-baru ini tuh polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari bukti-bukti baru di tempat kejadian perkara, gengs. Nah, pada saat penyelidikan itu, pada saat anjing pelacak sedang bekerja nih, gengs, ada beberapa saksi yang hadir pada saat proses penyelidikan itu ya, gengs ya. Dan si anjing pelacak ini tuh menggonggong ke arah saksi-saksi yang ada di situ, gengs. Kira-kira anjing pelacak ini menggonggong karena apa ya sebabnya? Apakah karena sebenarnya dia udah tahu gitu kan siapa pelaku dari kasus pembunuhan ini? Apakah benar ada di antara saksi-saksi yang sedang diperiksa oleh polisi? Tapi menurut pihak kepolisian, hasil dari pusat laboratorium forensik yang mereka terima sudah bisa mengerucutkan saksi-saksi tadi untuk mendapatkan petunjuk baru dan mengetahui siapa pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan ini, gengs. Ini tambahan aja ya, gengs ya. Ibu Mimin dan Bapak Yosef ini sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian itu sebanyak 7 kali. Dan setiap kali mereka diperiksa, itu waktunya nggak sebentar, gengs. Nggak cuma sejam 2 jam aja. Tapi, gengs, sekali lagi, karena kasus ini tuh belum selesai proses penyelidikannya, kita doakan aja semoga pihak kepolisian bisa cepat mengetahui siapa pelaku sebenarnya pembunuh Amelia dan juga Ibu Tuti. Semoga
pelaku bisa cepat ditemukan dan cepat diadili, cepat menerima hukuman juga, supaya keluarga yang ditinggalkan juga bisa lebih ikhlas gitu ya, lebih tabah, karena mereka akhirnya tahu gitu kan siapa yang menghilangkan nyawa keluarga mereka. Dan juga buat netizen-netizen yang mengikuti kasus ini, semoga kalian diberikan kekuatan untuk menahan komentar-komentar kalian, supaya kalian nggak menyesal nantinya, gengs. Siapa tahu orang-orang yang kalian kritik, orang-orang yang kalian komen dengan kata-kata yang pedas ternyata tidak bersalah gimana. Jadi kita tunggu aja pihak kepolisian memberitahukan kepada masyarakat tentang siapa pelakunya, supaya kalian tuh nggak salah serang, geng. Oke? Segitu aja, geng. Terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk komen di bawah mengenai opini kalian tentang kasus ini, dan juga update-annya nih ya, kalau kalian dengerin video ini setelah kasusnya itu close. Jangan lupa tulis update-annya di kolom komentar. Dan aku juga minta like-nya ya kalau kalian suka sama video ini. Juga jangan lupa untuk share videonya, supaya makin banyak orang yang bisa diskusi bareng kita tentang kasus ini di kolom komentar. Oke, gengs? Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku, Vika Chaniago, juga nyalain tombol notifikasinya, supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Oke? Dah!